Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Alfian Nabila, NIM 01121005 kelas akuntansi B, Universitas Nurutama, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi resiko dan hasil pada aset. Yang pertama, konsep resiko atau risk. Resiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dalam konteks manajemen investasi, resiko merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima oleh investor atau return aktual. Kenyataan yang tertera tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Resiko merupakan sebuah konsekuensi yang sangat tidak menguntungkan dari sebuah investasi. Resiko investasi bisa menjadi sebuah kerugian. Semua instrumen investasi pasti memiliki resiko, baik itu resiko kecil ataupun resiko besar. Secara umum, resiko dalam konsep keputusan investasi bisa digolongkan menjadi dua resiko, yaitu yang pertama, systematic risk atau resiko sistematis. Resiko sistematis adalah resiko yang bersifat makro, berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di pasar secara umum, memberikan dampak di hampir seluruh perusahaan yang ada di pasar. Resiko sistematis bisa berakibat pada return investasi yang bisa berubah-ubah. Resiko sistematis ini cenderung sulit untuk dihindari. Resiko sistematis ini biasanya berupa resiko suku bunga, resiko pasar, resiko finansial, resiko bisnis, resiko inflasi, resiko politik, resiko nilai tukar, dan resiko likuiditas. Dan yang kedua, unsystematic risk atau resiko non-sistematis. Resiko tidak sistematis atau unsystematic risk adalah suatu jenis resiko yang bersifat internal atau dapat dikendalikan oleh suatu korporasi. Dengan kata lain, resiko ini sepenuhnya berasal dari dalam perusahaan. Cakupan risikonya hanya pada kondisi mikro, pada return investasi terhadap perusahaan individual tertentu saja. Risiko tidak sistematis, ini contohnya risiko finansial dan risiko likuiditas. Konsep hasil atau return. Return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Return yang diinginkan dari sebuah investasi harus dibandingkan dengan kompensasi terhadap biaya peluang atau opportunity cost yang hilang dan risiko adanya perubahan nilai karena inflasi. Return juga dikenal sebagai pengembalian keuangan. Dalam istilah yang paling sederhana adalah uang yang dihasilkan atau hilang dari investasi selama beberapa periode waktu. Return bisa berupa perubahan harga aset, investasi, atau proyek dari waktu ke waktu yang dapat direpresentasikan dalam bentuk perubahan harga atau presentasi perubahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa return merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh atas investasi yang dilakukan. Sedangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dalam investasi disebut sebagai expected return. Selisih antara actual return dengan expected return disebut juga dengan abnormal return atau return tak terduga. Abnormal return bernilai positif, artinya return yang terjadi lebih besar daripada return yang diharapkan. Sedangkan abnormal return bernilai negatif, artinya return yang terjadi lebih kecil daripada return yang diharapkan. Analisis risiko investasi deposito mudharabah atau studi pada Bank Syariah Mandiri tahun 2013 hingga 2015. Islam mendorong umatnya untuk memproduktifkan hartanya untuk kegiatan ekonomi. Jika seseorang merasa tidak mampu memproduktifkan hartanya dalam kegiatan ekonomi, maka seseorang bisa melakukan secara investasi. Investasi yang sesuai syariat Islam adalah yang mempunyai manfaat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, tidak sedikit orang memilih investasi pada perbankan syariah berbentuk investasi deposito mudharabah. Investasi deposito mudharabah yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan dengan menerapkan sistem bagi hasil keuntungan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris kuantitatif.
Metodologi ini menggambarkan analisis statistik di mana untuk mengetahui bobot risiko dan pengambilan hasil atau net return, investasi deposito mudah robah di bank syariah dengan menggunakan pendekatan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian di Bank Mandiri Syariah dan usulan penelitian tahun 2013-2015. Data kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari masing-masing laporan keuangan publikasi triwulan Bank Mandiri Syariah tahun periode 2013 hingga 2015. Data meliputi jumlah investasi deposito mudah robah dan distribusi pendapatan bagi hasil deposito mudah robah. Data yang dapat dianalisis resiko dan pengembangan hasil atau net return mudah robah dengan metode PR. Berikut PR-MEN dan net return investasi deposito mudah robah Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil perhitungan return investasi deposito mudah robah yang dilakukan selama 3 tahun berturut-turut pada Bank Syariah Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa investasi deposito mudah robah di Bank Syariah Mandiri setelah diukur dengan pendekatan PR mempunyai risiko investasi atau PR-MEN tahun 2013 sebesar 0,30% dan net return sebesar 0,54%. Pada tahun 2014, PR-MEN sebesar 0,18% dan net return sebesar 0,62%. Pada tahun 2015, PR-MEN sebesar 0,25% dan net return sebesar 0,55%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.